Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Abdillah dari program studi Teknik Informatika Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah Etika Profesi. Itu tentang hardware, software, bandwidth-nya. Jadi apa kaitannya dengan etika profesi dari hardware, software, dan bandwidth? Jadi langsung saja. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras. Hardware ini dalam etika profesi itu etika dalam perancangan dan implementasi. Jadi etika profesinya dalam hardware ini yaitu etika dalam perancangan dan implementasi. Kenapa gitu? Karena profesional TI itu yang bekerja pada perangkat keras ataupun hardware itu harus memiliki kewajiban utama untuk menjamin keselamatan dan kesehatan publik. Karena menurut IEEE, mereka harus mengambil keputusan yang konsisten dengan safety, health, and welfare of the public, dan segera mengungkapkan faktor yang dapat membahayakan jika ditemukan. Jadi dalam praktek ini berarti harus melakukan sebuah pengujian secara menyeluruh, audit desainnya, dan memastikan perangkat keras ini sudah memenuhi standar keamanan sebelum digunakan secara luas. Selain itu, kompetensi teknis menjadi aspek etis penting. Proyek harus dikerjakan hanya jika profesional memiliki keahlian yang memadai. Jadi kompetensi teknis harus menjadi aspek etis yang sangat penting. Karena kenapa? Proyek ini harus dikerjakan oleh profesional yang memang memiliki keahlian yang memadai. Jika tidak, harus mencari pelatih atau bantuan ahli lain. Jadi prinsip transparansi dan whistleblowing juga harus relevan di sini. Jika ditemukan sebuah kerusakan ataupun cacat yang dapat membahayakan. Jadi profesional ini harus berani melaporkan jika memang meskipun berisiko terhadap reputasinya atau posisi mereka tersendiri. Hal ini supaya mencegah risiko besar seperti kecelakaan akibat kegagalan hardware karena pengabaian etik gitu. Terus langsung ke software. Etika profesinya software itu kode etik dan tanggung jawab profesional. Jadi menurut ACM atau IEEE atau Software Engineering Code, developer wajib menjadikan publik ini sebagai prioritas utama atau public and consistent with the public interest, dan memproduksi produk yang memenuhi standar profesional tertinggi termasuk pengujian, dokumentasi, keamanan, serta menjaga kejujuran dan otonomi dalam pengambilan keputusan. Jadi mereka juga harus terbuka dengan pemangku kepentingan mengenai limitasi sistem dan potensi risiko, supaya menghindari kepentingan serta tidak memamerkan atau menggunakan software yang ilegal gitu, supaya terhindar dari kode etik tersebut, dan juga harus menerapkan integritas penuh dalam seluruh etika developer. Lebih jauh lagi, etika pengembangan pada perangkat Luna ataupun software yaitu harus menuntut tanggung jawab terhadap privasi dan kerahasiaan data pengguna. Jadi programmer itu diharuskan menyetujui suatu sistem hanya jika
telah yakin sistem tersebut aman, fungsional, dan sesuai spesifik. Mereka mesti bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan atau kekurangan yang ada di software tersebut. Ya, harus melakukan debugging, perbaikan, dan pembaruan secara tepat sebelum merilis software tersebut. Karena sifat profesionalisme hak dituntut untuk bersifat kontinu, mengikuti pengembangan teknologi, standar terbaru, dan kode etik supaya terus berkembang dan dipercaya. Terus selanjutnya, bandwidth atau jaringan. Dalam etika profesi jaringan ini, yaitu etika dalam pengolahan infrastruktur. Jadi pengolahan jaringan di sini memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan akses jaringan yang digunakan secara sah dan beretika supaya menghindari penyalahgunaan seperti pengiriman spam, aktivitas P2P ilegal, dan DDoS, ataupun akses tanpa izin. Mereka diharuskan menjaga kebijakan akses yang adil, efisien, dan sesuai hukum seperti UU ITE atau DMCA. Semua ini adalah bagian dari menjaga keadilan pemakaian dan mencegah kerugian pada pihak ketiga. Namun, selain itu, aspek privasi dan keamanan data menjadi pusat etika profesional jaringan. Profesional itu harus menerapkan enskripsi ataupun kontrol yang ketat terhadap akses-akses yang digunakan oleh pengguna, serta pemantauan aktivitas yang mencurigakan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik ataupun pengguna. Dengan demikian, pengelolaan jaringan ini bukan hanya menjaga bandwidth teknis, tapi juga harus menjaga reputasi dan kendala dan keandalan infrastruktur TI juga terhadap ancaman aktif yang bisa merugikan penggunaan atau yang dapat merugikan pengguna gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap materi hardware, software, bandwidth pada etika profesi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.